Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Safira Junita Luneto dan saya adalah mahasiswi aktif semester 4 di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis framing terhadap pemberitaan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok oleh media online untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Opini Publik dan Propaganda. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran terkait dengan materi yang akan saya analisis kali ini. Rhoma Irama, pedangdut sekaligus dai atau penyebar agama Islam, menuai kontroversi setelah memberikan ceramah di Masjid Al-Isra Tanjung Duren di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2012. Pada ceramahnya kali itu, Rhoma Irama menyinggung status Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang beretnis Cina dan beragama Kristen. Selain Rhoma Irama, seorang pengacara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 juga menyinggung masalah etnisitas Ahok lewat situs jejaring sosial Twitter. Dua fenomena di atas tidak lepas dari pemberitaan di media online seperti detik.com, kompas.com, dan viva.co.id. Dalam berita-beritanya, sosok Ahok diberitakan menanggapi dengan santai, mau memaafkan, dan tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. Pemberitaan mengenai sosok Ahok merupakan pemberitaan positif, melihat dirinya diposisikan oleh ketiga media online sebagai pihak korban dalam kontroversi SARA kali ini. Sebelum saya memaparkan hasil analisis saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang framing. Framing merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas, sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Framing juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah analisis framing milik Robert and Edman yang terdiri dari elemen define problems atau mendefinisikan masalah, diagnose cause atau memperkirakan masalah atau sumber masalah, make moral judgment atau membuat keputusan moral, dan suggest remedies atau menekankan penyelesaian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini ada 4, yaitu konseptualisasi penelitian, subjek penelitian, analisis data, dan temuan data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing. Penelitian jenis ini melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Peneliti menggunakan metode analisis framing untuk melihat bagaimana media membingkai sebuah isu atau seorang tokoh dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Subjek dari penelitian ini adalah berita-berita mengenai sosok Ahok terkait kontroversi SARA yang dilemparkan kepadanya di media online detik.com, kompas.com, dan viva.co.id. Sedangkan objek penelitiannya yaitu frame atau bingkai berita sosok Ahok terkait kontroversi SARA di media online detik.com, kompas.com, dan viva.co.id. Berita-berita akan dianalisis menggunakan metode analisis framing Robert and Edman. Data-data berupa berita dari detik.com, kompas.com, dan viva.co.id akan dikumpulkan dan dianalisis peneliti dengan 4 elemen framing Robert and Edman. Pertama, dengan elemen define problems atau mendefinisikan masalah, akan dilihat masalah apa yang didefinisikan oleh media. Kedua, diagnose cause atau memperkirakan masalah atau penyebab masalah untuk melihat apa atau siapa yang menyebabkan masalah terjadi. Ketiga, adalah elemen make moral judgment atau membuat keputusan moral, di mana lewat elemen ini, peneliti dapat melihat nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Keempat, suggest remedies atau menekankan penyelesaian untuk melihat penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada analisis dan interpretasi. Robert and Edman menekankan bahwa konsep framingnya berbicara mengenai pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang sedang direncanakan.
Dari hasil temuan data di atas, peneliti menganalisis setiap berita sesuai elemen framing Robert and Altman dan hasilnya berikut ini. Yang pertama, Ahok adalah pemimpin pemaaf dan tidak mendendam. Fakta yang ditonjolkan oleh Detik.com, Kompas.com, dan Viva.co.id adalah sosok Ahok yang memaafkan, tidak dendam, tidak melaporkan pihak yang menyebarkan isu sara, dalam hal ini adalah Rhoma Irama. Selain itu, Ahok juga ditonjolkan menanggapi dengan santai, tidak tersinggung, serta enggan untuk memperbesar-besarkan polemik dari tweet Farhad Abbas. Dalam berita tersebut, Detik.com dan Viva.co.id menggunakan kalimat langsung dalam penulisan beritanya. Granato menyebutkan bahwa kutipan langsung penting untuk menerangkan kepribadian dari subjek karena kutipan tersebut menunjukkan pilihan kata dan pola dari bacaan. Bagaimana sumber berbicara dapat memperlihatkan kepada pembaca subjek utama secara lebih efektif dibandingkan hanya eksposisi atau deskripsi dari penulis tentang subjek utama. Dengan memasukkan kutipan langsung pernyataan Ahok, maka Detik.com dan Viva.co.id berusaha untuk menunjukkan emosi atau perasaan yang dirasakan Ahok kepada pembaca. Dalam hal ini, Ahok memaafkan dan tidak ingin memperpanjang masalah yang bersangkutan dengan sara. Yang kedua, Ahok sudah terbiasa dengan isu sara. Pada pemberitaan periode Juli sampai Agustus 2012, Kompas.com memberitakan Ahok yang datang ke acara buka puasa bersama dan mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Tausiah sendiri adalah komunikasi secara lisan atau oral di depan orang banyak, dapat digolongkan pula sebagai public speaking. Namun istilah tausiah ini belum ada dan belum diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kompas.com berusaha membingkai sosok Ahok walaupun ia beragama Kristen dan beretnis Cina, namun dirinya juga dapat mengikuti kegiatan agama Islam dengan turut serta mendengarkan tausiah karena ia memang sudah lekat dengan perbedaan sara sejak di Bangka Belitung. Detik.com menjelaskan bahwa Ahok terbuka untuk belajar mengetahui semua agama dan budaya, termasuk Islam. Penekanan, terutama Islam, diberikan oleh Detik.com karena menurut hasil survei Alexa.com, diperkirakan dari total seluruh pengunjung Detik.com, 94% merupakan masyarakat Indonesia. Pada pemberitaan bulan Januari 2013, Detik.com dan Viva.co.id menonjolkan Ahok yang bersimpati dan khawatir dengan Farhad Abbas yang dikecam banyak orang. Setelah Ahok terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, isu sara masih beredar, namun kedua media online memberitakan bahwa Ahok tidak mempermasalahkan dan malah bersimpati serta khawatir pada pihak yang sudah menyebarkan isu sara, yaitu Farhad Abbas. Dengan menyindir Farhad Abbas, Viva.co.id berusaha menunjukkan sosok Ahok yang sudah berpikir terbuka pada keanekaragaman suku dan ras di Indonesia, berbeda dari Farhad Abbas yang masih mempermasalahkan kecinaan Ahok. Peneliti melihat ketiga media online ingin membiasakan pembaca untuk beradaptasi dengan sikap Ahok, walaupun ia memberikan sindiran pada Farhad Abbas, namun hal itu dilakukan Ahok untuk tujuan yang benar. Media online terus melakukan adaptasi terhadap sosok Ahok sebagai pemimpin beretnis Cina yang dapat berbicara secara terus terang atau belak-belakan. Lagi-lagi untuk mempersiapkan Ahok nantinya, bila Jokowi maju menjadi calon presiden atau wakil presiden RI 2014 dan Ahok naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Etnis Cina di Indonesia sendiri selalu lekat dengan sektor. Ketiga media online juga melakukan seleksi isu di mana pemberitaan mengenai dukungan terhadap Rhoma Irama dan Farhad Abbas tidak ditemukan dalam satu berita yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik dari berita di media online, singkat dan lugas. Tetapi, bagaimanapun juga, salah satu kewajiban wartawan atau jurnalis adalah menulis berita yang dengan berimbang atau cover both side. Media online melakukannya pula dengan hyperlink berita-berita terkait dalam satu halaman yang sama di portal news. Namun, peneliti tetap menemukan berita-berita hyperlink, pemberitaan bernada positif untuk sosok Ahok, dan pemberitaan mengenai pihak lainnya. Dalam konteks ini, Rhoma Irama dan Farhad Abbas, kuantitasnya tidak sebanyak pemberitaan mengenai Ahok. Peneliti melihat kuantitas karena karakteristik dari berita media online yang singkat, padat, dan jelas, sehingga untuk perkembangan media berita dapat ditemukan pada berita hyperlink. Baiklah, kesimpulan dari hasil analisis framing saya kali ini yaitu, dari pemberitaan di ketiga media online, sosok Ahok dibingkai sebagai pemimpin politik beretnis Cina yang pemaaf dan tidak pendendam.
Walaupun ia menjadi korban dalam kasus isu SARA, baik dengan Rhoma Irama maupun Farhad Abbas, namun Ahok tetap mau memaafkan dan tidak dendam dengan perbuatan keduanya. Selain itu, sosok Ahok juga dibingkai sudah terbiasa dengan isu SARA. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan-pernyataan Ahok dalam berita yang menyatakan bahwa isu SARA memang sudah terjadi sejak ia terjun ke dunia politik. Lewat framing yang dilakukan oleh ketiga media online, maka Ahok memang menjadi salah satu tokoh media darling. Dengan pemberitaan positif pada sosok Ahok, maka media lagi-lagi berusaha untuk mendukung Ahok dan mencari dukungan dari pembacanya. Pembingkaian yang dilakukan oleh Detik.com, Kompas.com, dan Viva.co.id merupakan salah satu upaya untuk membentuk suatu pemikiran menjadi wajar di benak pembaca. Tujuan ketiga media online ini adalah agar sosok Ahok yang merupakan pemimpin politik beretnis Cina menjadi wajar di benak pembacanya. Selama ini masyarakat beretnis Cina di Indonesia selalu lekat dengan profesi di dunia bisnis dan ekonomi. Langkah ini diambil media online sehubungan dengan wacana Jokowi yang dikabarkan maju dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Baiklah, itulah tadi hasil analisis framing yang dapat saya paparkan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.